Hey, right. Yeah, that's right. The song is for you. You like it, right? Dano, Chris, everyone, you know, because of this hobby, I'm very happy because I could know you. Great pilot, great person. It's very honor for me. And I think we can share everything, not only drones or FPV drone, but our life. You can show something that very different with my place, with my country. And thank you very much for everything, right, Dano? For thank you very much. And after this, I will fly again, and permission, I will talk to my Indonesian brother, okay? Abang, aku sudah hamil sayang. Teman-teman, saya mau curhat sedikit boleh ya? Jadi saya nggak enak juga, cuman saya pengen cerita ke teman-teman supaya pengalaman hidup yang saya sharingkan ya mungkin ada manfaatnya buat teman-teman begitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya kan lagi duduk di kantor. Saya suka kalau di kantor itu suka pulang malam, karena kan kalau pulang siang macet teman-teman. Jadi saya pulangnya malam. Saya lagi duduk di ruangan ruangan teman saya, duduk sendirian sambil bukain komputer, liatin gambar porno, gitu. Kemudian mungkin karena ruangan itu nyala dan kelihatan dari luar, ada yang lihat gitu, apakah ada sendirian. Ada yang masuk ke ruangan itu, kemudian duduk di sebelah saya. Dia ngomong, ada pinjam uang nggak? Nih, saya minjem. Oh iya, berapa? Sekian. Udah saya kasih, terus pergi aja dia. Dianya ya mungkin kepikiran kali, kok semudah itu gitu. Saya juga ya, saya santai aja gitu. Mengenai utang piutang ini saya sering ngobrolin. Memang kalau saya antipati ke utang, saya nggak suka karena gini, pengalaman saya waktu saya lulus S2 tuh, waktu saya tuh beli rumah teman-teman. Beli rumah itu waktu anak saya udah SD, udah SD, karena saya ya gaji saya kecil. Saya buat beli rumah waktu itu aja, rumah yang saya beli itu RSS KL, rumah sangat sederhana, ketemu lagi. Saya beli itu tahun 2005-an, udah beli rumah. Itu pun karena saya kerja kan waktu itu, saya kerja siang malam, kemudian kerja ke orang, kerja di proyek gitu ya. Kemudian apa-apa saya kerjain sendiri, saya motokopi sendiri, survei sendiri, nganterin kerjaan sendiri. Sampai saya dulu pernah jatuh dari motor karena kecapean. Kayak gitu. Dikit-dikit karena saya ini kerja gitu, saya bisa nyimpen uang di bank gitu, kemudian bisa beli perhiasan istri saya gitu kan. Gak lama kemudian ya sekitar tahun itu 2005, 2006-an mungkin, 2006-an mungkin, 2006-an saya ada rencana mau beli tempat gitu, tempat yang strategis buat saya usaha sendiri gitu. Saya beli gitu rumah itu gitu. Itu teman-teman ya, nih ya, uang tabungan saya, mobil saya jual, terus perhiasan istri saya pakai buat beli rumah itu. Tahu nggak kejadiannya gimana? Kejadiannya itu rumahnya malah dijual ke orang. Gimana coba teman-teman rasanya? Itu, waduh, kok bisa begitu gitu. Perasaan saya kerja halal gitu, saya nggak nipu orang, saya kerja beneran gitu, kok saya diginiin sama orang gitu. Padahal orangnya itu ya tokoh juga, tokoh masyarakat, rajin puasa, rajin ibadah, kelihatannya dari pakaiannya aja, pakaian kayak haji begitu kan. Kemudian ya saya berusaha lagi lah, karena saya pengen lanjutin usaha saya gitu kan. Kata dia, ya nanti diganti di ini tiap bulan katanya dibayar gitu, dicicil gitu. Ya saya suka datang gitu, saya nanya
jawabannya gitu, insya Allah begini. Saya malah diceramahin, ya kesannya malah saya yang diceramahin, kok saya yang ini jadi saya yang capek begini ya gitu. Aduh, saya asli capek banget waktu itu teman-teman ya. Sampai lama itu enggak balik, uang itu enggak balik gitu. Balik berapa persennya, enggak ada 30%-nya balik ke saya gitu. Itu pun udah berlama banget dengan capek gitu, dengan udah pakai ngobrol ke tetangga, kadang istri saya yang nanyain, waduh udah susah banget. Dan akhirnya tahu nggak, itu sampai tahun berapa ya, 2010-an mungkin, 2010-an terus kayak begitu. Saya gimana ya, karena saya mengalami kejadian nggak enak gitu, saya pelajari mengenai hutang piutang. Masalahnya dia janji mengembalikan gitu kan, dia jual ke orang, kemudian uangnya sebagian yang ini diganti. Kenyataannya enggak teman-teman, kenyataannya enggak gitu. Mengenai utang piutang itu karena saya capek, kemudian saya belajar, saya pelajari itu karakter kita itu gimana sih, kok bisa begini sih gitu ya. Itu saya sampai baca cerita tentang utang piutang. Memang saya tahu kan, orang kaya di kita dimanapun ya, orang yang kaya itu mesti banyak hutang, hampir mesti banyak hutang, karena memang dengan hutang kita buat mengembangkan usaha, tapi bukan dengan nipu orang gitu. Saya tahu deh cerita-cerita orang kaya, gimana anak singkong jadi ini, terus dia menggunakan perputaran uang gitu, karena yang membuat kekayaan itu kan perputaran, itu intinya perputaran gitu ya teman-teman. Tapi bukan begitu. Saya malah dengar cerita di Afrika itu begini, waktu itu bagaimana cara untuk mengembangkan masyarakat. Jadi di sana itu begini teman-teman, masyarakat kalau untuk dikasih pinjaman, dengan kalau di kita kan minjem ke bank itu harus ada borah, harus ada yang kita gadaikan ke banknya gitu ya. Kalau di Afrika enggak, karena masyarakatnya miskin, nggak punya apa-apa. Gini caranya, waktu itu katanya di sana yang minjem uang kalau nggak bayar itu dipotong jarinya gitu. Itu dengan cara itu efektif sehingga ekonomi itu jalan gitu. Nah kalau saya lihat juga, saya banyak pelajari lah, kayak orang ini misalnya orang Korea itu kita minjem uang ya, nulis di kertas rokok aja, minjem berapa, 1 miliar misalnya, waktunya balikin mereka tuh janjinya bener. Kalau kita tuh sebaliknya, kita tuh udah pakai notaris, udah pakai di atas segel, pakai materai, masih bohong juga, asli kita itu susah bagian itu gitu. Makanya saya semenjak itu saya udah nggak pernah ngutangin, nggak pernah. Saya kalau niatnya misalnya membantuin orang, saya ngasih aja. Makanya waktu itu juga saya di video saya pernah bilang tuh, untuk kondisi kita itu gini, kita kalau pengen happy itu gitu ya, kalau ngebantuin orang itu jangan pernah ada pengen balik, pengen pengembalian. Kalau di sini di Jawa Barat gitu kan suka ini, sehingga gentosan kudu langkung ageng gitu kan, biar terganti yang lebih baik. Enggak, saya mah nggak pernah amin ya, saya mah ngasih aja, nggak ada niatan supaya bisa balik lagi, enggak lah. Itu kalau saya mau ini ya saya usaha gitu. Karena ya itu di kita itu susah orang kita itu kondisi sekarang susah banget dipercayanya gitu. Saya kalau di luar itu begitu, kayak Singapura juga, coba aja minjeman di Singapura kan, mereka di tempat itu cuma tulisan ini mungkin di HP ditulisnya, tapi janjinya bener. Kalau di kita janji itu tinggal janji, katanya kalau ngomong insya Allah gitu, bahasa agamis gitu ya. Tapi kalau prakteknya nggak begitu gitu. Itu menurut saya salah banget. Tapi saya bukan ini ke agamanya, saya juga pelajari sampai saya bacain hadis segala macam gitu. Karena di semua agama, saya baca semua dari yang untuk ukuran saya baca dari Al-Quran, hadis, ajaran Buddha, ajaran Kristen, ajaran segala macam. Saya ini sampai filsafat saya buka. Saya menemukan bahwa tidak ada satu ajaran pun, tidak ada satu agama pun yang mewajibkan untuk kita memberi hutang. Nggak ada itu, nggak ada hutang piutang itu, nggak itu. Kalau membantu orang kesusahan itu memang wajib gitu. Tapi kalau udah ketahuan misalnya dia nggak bener ya, ketika ngasih bantuan itu bukan bantuan, itu bukan membantu, itu memanjakan gitu. Saya banyak gitu, makanya saya antipati sama utang. Makanya kalau teman-teman lihat saya, mungkin ya saya jarang banget minjemin, saya mah ngasih aja ya itu prinsipnya. Saya juga ngobrol sama istri gini loh, kalau mau happy mah
kita tuh kalau mau ngasih orang jangan minta kembalian. Kalau ketemu urusan sama orang, misalnya kita salah pun kita yang minta maaf. Kalau orang yang ganggu di jalan, kita yang permisi. Kalau ada orang yang marah, kita yang berusaha ini, kita yang ngalah gitu. Itu kuncinya bahagia untuk kondisi lingkungan kita itu begitu. Gitu untuk kondisi sekarang gitu ya. Itu. Jadi untuk kejadian kemarin ya saya memang nggak niat minjemin. Ya saya tahu teman-teman saya juga dulu pernah di Jogja pada minjem HP katanya gitu tahun 2005. Pas tahun 2008an dibalikin, masa Allah kata saya dibalikin, padahal saya niatnya ngasih. Ya HP-nya juga udah butut gitu kan. Ya tapi ya begitulah gitu. Nah mengenai hutang piutang itu ya pinjam meminjam gitu. Saya ngasih tahu aja ke anak-anak muda nih ya. Jangan kalau ini mah kalau memang niatnya bantuin aja. Kalau niatnya kita mau meminjamkan ya siap-siap aja nggak dibayar. Saya udah sering banget, saya dari tahun kemarin juga uang di orang gitu, tapi ya biarin aja, rezeki itu ada aja kok gitu, nggak usah khawatir. Saya seneng banget terbang sini di kuburan karena biar bagaimanapun kita kayanya ya kita akhirnya mau kayak begini kan Om Jakral, ini paling 2 kali 3 kan gitu. That's right. I just talk to my brother that why I love to fly in the cemetery, because no matter how much our money, no matter how beautiful our wife or anything, in the end we just go to sleep here in the cemetery. Thank you very much and please forgive me for all my mistakes. Teman-teman, izin saya terbang lagi ya. Saya terbang pakai lagu Hamil sama Setan biar Om Rai sama teman-teman seneng. Terima kasih teman-teman. Awesome. Abang, sudah terlambat datang bulan. Sayang, kau hamil sama siapa? Sayang, itu anak siapa?